Mungkin ini bakal jadi satu sepatu yang kalau kalian lihat antara kalian suka banget atau kalian nggak suka sama sekali. Hey guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue mau review sepatu Nike ISPA Universal. Sepatu yang looks-nya aneh banget kayak gini nih menurut gue. Dan ini juga dibikin oleh departemen spesial oleh Nike yang namanya ISPA. Jadi itu memang departemen yang dikhususkan untuk bikin produk-produk aneh out of the box yang nggak sewajarnya di bagian sepatu. Makanya akhirnya dirilislah sepatu dengan konsep seperti ini guys. Dan gak cuma sampai di situ aja, Nike juga mengatakan kalau sepatu ini merupakan sepatu ramah lingkungan karena nggak ada lemnya sama sekali dan material yang digunakan adalah bio EVA yang mengandung dari sugarcane. Jadi memang cukup unik produk ini. Secara miningnya sendiri bisa dibilang gue cukup suka, gue cukup tertarik sama sepatu ini. Ngelihat desain yang out of the box jelas bikin gue pengen nge-review sepatunya. Bahkan gue tertarik untuk nyobain sepatu ini sebagai daily beaters gue sehari-hari. Dan gue udah coba, ntar gue bakal ceritain pengalaman gue waktu pakai sepatu, atau mungkin kalian pengen nyebutnya sandal juga ya untuk bentuk seperti ini guys. Tapi yang bikin agak janggal adalah kenapa, by the way, gue bilang sepatu ini tuh antara borderline, antara kalian bakal suka banget atau enggak. Gue yang agak ngerasa aneh adalah di bagian tengahnya yang kotak gini guys. Ini tuh rasanya kayak ngeliat apa ya, sepatu sekolahan cewek zaman dulu yang bagian depannya ketutup terus kelihatan kaos kakinya terus ada kayak strapnya gitulah guys. Gue keinget sama itu, keinget banget. Dan ini mungkin yang bikin gue ngerasa kayak secara desain ini agak aneh. Kalau ditutup menurut gue sih nggak masalah sama sekali dan bakal kelihatan lebih clean aja sih menurut gue. Tapi ya kalian perlu ingat juga kalau sepatu dengan konsep-konsep seperti ini memang selalu desainnya out of the box sih. Kayak Yeezy itu kan juga aneh kan bentuknya. Mungkin sepatu ini juga pengen nggak kalah aneh gitu sama sepatu Yeezy. Ya mungkin kayak gitu guys. Dan di samping itu kalau secara desain gue ngerasa masih kayak 50-50 antara gue suka atau gue nggak suka. Mungkin buat kalian yang punya nilai seni yang tinggi, kalian bakal suka banget sama sepatu yang desainnya seperti ini. Tapi satu hal yang gue ngerasa gue tuh bisa berharap lebih dari perilisan kali ini adalah dari segi colorway-nya. Dimana gue ngerasa colorway-nya ini berasa kayak sepatu udah beat up gitu. Kayak ini dulunya warna putih terus udah melewati kayak dipakai jalan-jalan ke pembangunan gedung, terus dipakai main-main di sawah, terus gini akhirnya warnanya jadi kotor kayak gini guys. Sepatunya warnanya menurut gue nggak clean sama sekali sih, karena gue sempat ngeliat yang pertama kali sepatu ini dirilis warnanya putih polos kayak agak-agak off-white, itu menurut gue sih keren. Dan untuk colorway yang kali ini menurut gue sih agak berasa kayak ya kayak sepatu yang udah beat up aja, kurang clean lah kalau menurut gue. Ini yang gue berharap ya mungkin di beberapa rilisan berikutnya seharusnya bisa dikasih satu tone warna aja, atau mungkin kalau misalnya dua tone warna ya nggak dibikin tabrakan kayak gini lah guys. Tapi terlepas dari itu, mungkin nilai positifnya juga kalau kalian pengen gunakan sepatu dengan colorway seperti ini untuk daily beaters, ini kalau kotor nggak bakal kelihatan sama sekali. By the way, untuk bagian bawahnya ini juga gue udah pakai, dan ini seperti yang gue bilang tadi, one piece upper konstruksinya seperti ini udah kotor guys. Tapi kalian nggak akan kelihatan kan bedanya bagian bawah sini yang udah kotor sama bagian atasnya. Bahkan bisa dibilang kayak lebih belepotan bagian atasnya lagi gitu, di bagian sama bagian bawahnya. Dan seperti yang udah gue bilang tadi, gue plan untuk jadikan sepatu ini sebagai daily beaters gue. In fact, gue udah pakai sepatu ini beberapa hari untuk menentukan apakah sepatu ini nyaman atau enggak. Dan menurut gue secara kenyamanan sih sepatu ini bisa dibilang cukup solid sih. Gue suka dari segi feel-nya, dimana sepatu ini tuh secara underfoot feeling-nya ini berasa kayak merupakan sepatu yang responsif, berasa ada sisi rubbery-nya, ada bouncy-nya juga. Dan menurut gue sih enak-enak aja kalau dipakai harian. Di samping itu Nike juga memberikan insole yang removable, di mana bahan dasar insole yang digunakan ini menggunakan 40% cork material yang ini berfungsi untuk menyerap moisture yang lebih sewaktu kalian menggunakan sandal ini. Dan gak cuma satu aja, Nike memberikan 2 set insole yang ada di sepatu ini guys. Insole-nya bisa dicopot dengan mudah, jadi kalau kalian pengen ngebersihin sepatu ini juga kalian bisa copot insole-nya, terus kalian bisa bersihin dalam-dalamnya. Gue akuin sih ini sangat memudahkan untuk proses cleaningnya. Dan misalnya insole yang digunakan ini udah habis, kan bisa ganti aja terus tinggal dipasang lagi di bagian dalam sepatunya. By the way, proses pemasangannya pun juga kayak satisfying banget, dimana kayak bagian cut out di dalamnya tuh kayak pas gitu. Jadi waktu dicopot terus dimasukin lagi itu berasa kayak nge-sculpt
pas banget gitu di bagian dalam sepatu ini. Asik lah guys. Dan salah satu yang gue penasaran juga waktu pertama kali gue megang sepatu ini, apakah memungkinkan sepatu dengan desain seperti ini untuk digunakan tanpa kaos kaki? Karena itu adalah salah satu bagian yang menurut gue paling concerning dan pengen banget gue coba. Karena waktu pertama kali gue ngeliat sepatu dengan konsep seperti ini, bayangannya kan keinget sama Crocs ya. Gue pakai Crocs nggak pakai kaos kaki. Terus kan emang kayak nyaman aja gitu guys. Dan ternyata setelah gue cobain sepatu ini, nggak terlalu memungkinkan sih, dan nggak terlalu nyaman juga untuk menggunakan sepatu ini tanpa kaos kaki. Sebenarnya nggak yang parah-parah banget kalau misalnya dibandingin sama kalau misalnya tuh kalian pakai sepatu slip on terus kalian nggak pakai kaos kaki, kan berasa kayak basah gitu ya, di dalam gerah gitu. Di sepatu ini masih nggak separah itu, tapi gue juga ngerasa ada gerahnya juga. Jadi kadang kalau misalnya gue nggak pakai kaos kaki, sesekali gue tuh kayak pengen banget untuk melepas sepatu ini gitulah guys. Secara dari fittingnya pun gue ngerasa ini merupakan sepatu yang cukup tight, kayak one to one gitu, enak secara fitnya. Kalau kalian suka yang one to one nggak loose sama sekali di bagian belakang sini, terutama ini bener-bener kayak nge-sculpt pas di bagian kaki gue. Di bagian depan ada roomy dikit, tapi menurut gue sih masih cukup oke. Tapi ya sekali lagi, dengan adanya tight fit seperti ini, gue nggak nyaranin untuk digunakan tanpa kaos kaki. Padahal di bagian depannya di sini udah ada lubang-lubang, ada kayak jendelanya gini, dan di bagian insole-nya juga udah menggunakan caulk insole yang berfungsi untuk menyerap kelembapan. Tapi secara praktikalnya menurut gue sih tetap lebih nyaman kalau kalian pakai kaos kaki. Selain itu beberapa bagian juga yang gue ngerasain sewaktu pakai sandal ini, selain memang dari cushioningnya gue ngerasa cukup nyaman, cocok lah buat daily, nggak yang tebel-tebel banget juga sebenarnya, cukup berasa kayak ada court feel-nya gitu. Di bagian depan di sini ada lengkungan yang menurut gue ini juga ngebantu banget kalau kalian jalan menggunakan sepatu ini, cukup nyaman. Dan secara sizingnya sendiri gue ngerasa ini merupakan sepatu yang fit true to size. By the way, nggak ada half size di sepatu ini, jadi kalau kalian pakai size 9,5 kayak gue sih lebih saranin untuk turun ke size 9. Kalau kalian pakai size 10, yap, kalian tinggal beli aja true to size, dan menurut gue fitting yang ditawarkan ini juga udah pas banget dan cukup nyaman. Untuk harganya sendiri, sepatu Nike ISPA Universal ini dijual dengan harga Rp1.199.000, dan gue kembalikan kalian lagi dah, gimana pendapat kalian mengenai sepatu ini. And that's about it guys, initial review untuk sepatu Nike ISPA Universal. Sepatu ini rilis di Atmos Indonesia, and thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok untuk kalian. Alright guys, peace.